Apa yang dimaksud perubahan iklim? Kita sering merasa musim kemarau saat ini lebih panas dan kering dari sebelumnya. Hujan turun lebih deras dan datang pada waktu yang berbeda dibandingkan dengan yang terjadi di masa lalu. Mungkin banjir lebih sering melanda. Tanah longsor semakin sering terjadi, atau bahkan kebakaran hutan semakin merajalela. Iklim berbeda dengan cuaca. Cuaca adalah kondisi sehari-hari yang kita rasakan. Perubahan iklim berarti perubahan dari pola cuaca dalam jangka panjang. Di belahan dunia manapun, manusia merasakan adanya perubahan iklim yang diikuti oleh dampak negatif dari perubahan tersebut. Mengapa perubahan iklim bisa terjadi? Di atmosfer bumi, terdapat gas rumah kaca yang berfungsi untuk menahan panas matahari sehingga suhu bumi sesuai dengan berbagai makhluk hidup yang di dalamnya. Salah satu gas yang penting adalah karbon dioksida atau CO2. Kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi, keperluan industri, atau transportasi, dan penebangan hutan dapat menyebabkan terjadinya pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan gas lainnya membuat atmosfer menahan lebih banyak panas dari matahari. Suhu bumi meningkat dan mengakibatkan pemanasan global atau lebih dikenal sebagai efek gas rumah kaca. Karbon dioksida memiliki pengaruh lebih besar pada pemanasan global karena proporsinya yang lebih banyak di antara gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Temperatur di atmosfer akan sangat menentukan cuaca dan pola iklim, sehingga perubahan tingkat kandungan karbon dioksida di atmosfer dapat memicu perubahan yang tak terduga dalam sistem cuaca dan pola iklim bumi. Pola hujan bisa berubah. Es di kutub bumi semakin mencair dan permukaan air laut akan naik. Perubahan pola cuaca ini akan membawa dampak pada kehidupan manusia. Musim tanam bisa berubah. Air akan berkurang. Banjir semakin melanda. Dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia juga semakin berkurang. Apa peran hutan dalam perubahan iklim? Pepohonan dan tanaman mengambil karbon dioksida dari atmosfer. Mereka menyimpan karbon dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Proses inilah yang mendukung kehidupan manusia dan hewan. Hutan dan tanah yang berada di bawahnya saat ini diperkirakan menyimpan lebih dari 1 triliun ton karbon. Jumlah ini 2 kali jumlah karbon yang ada di atmosfer. Ini setara dengan sekitar 2.000 kali berat total dari 7 miliar manusia di dunia dengan perkiraan rata-rata 70 kg per orang. Lahan gambut menyimpan lebih banyak karbon jika dibandingkan dengan hutan atau jenis tanah lainnya. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika kita kehilangan hutan dan lahan gambut. Jika hutan hilang, kita tidak hanya akan kehilangan fungsi penyerapan hutan, tetapi juga karbon yang disimpan tumbuhan dan tanah yang dilepaskan kembali ke atmosfer akan memperparah perubahan iklim. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan, termasuk lahan gambut, menghasilkan sekitar 60% total emisi Indonesia. Hutan juga berperan besar dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim karena hutan menyediakan sumber mata pencaharian alternatif saat terjadi tekanan iklim dan kegagalan panen. Data BPS tahun 2012 menunjukkan 18 juta jiwa atau 63% dari 29 juta penduduk miskin hidup di pedesaan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kurang lebih 27% dari jumlah desa di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jika hutan dijaga dan dikelola secara lestari, berarti juga akan memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Kunci dari konservasi adalah keberdampingan manusia dengan alam. Manusia harus tetap bisa memanfaatkan alam untuk kelangsungan hidupnya, tapi dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan alam secara benar dan bertanggung jawab akan memastikan harmonisasi ini demi masa depan kita semua. Ingat, kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya untuk anak cucu kita.